Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jika seorang tidak dilahirkan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 5, kata kunci renungan pada malam ini adalah Allah mampu. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya? Kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun,
Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kita menanamkan benih, Allah memberikan tuaian. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pendeta Craig sedang bercakap-cakap dengan serius di sebuah klub kesehatan dengan seorang teman bernama Jacob. Percakapan itu dimulai setelah Jacob menaiki sepeda olahraga yang berada di sebelahnya. Craig bertanya, "Apakah Anda akan menonton film The Passion of the Christ?" "Tidak," jawab Jacob dengan cepat. Sementara kedua pria tersebut mengayuh sepeda bersebelahan, mereka pun berdiskusi selama setengah jam mengenai tujuan kematian Yesus. Pada saat mereka berpisah, Jacob berkata, "Saya tetap tidak akan menonton film itu." Craig merasa frustrasi menghadapi kenyataan itu. Tidak ada hal lain yang dapat membuatnya senang selain melihat Jacob membuka hatinya untuk Kristus. Akan tetapi, ternyata tidak ada tanda-tanda bahwa Jacob akan tergerak untuk melakukan hal itu. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita kadang kala merasa frustrasi saat orang lain menolak untuk percaya kepadanya. Jika hal itu terjadi, kita harus ingat bahwa peran kita adalah menaati perintah untuk memberitakan tentang Kristus kepada orang lain. Pekerjaan Roh Kudus adalah menyadarkan dan menyelamatkan mereka. Orang-orang perlu dilahirkan dari Roh. Kita tidak dapat membuat mereka percaya ataupun menebus mereka. Dialah yang menyadarkan seseorang akan dosa, mengampuni, dan memberikan hidup baru dari surga. Kita tidak mampu berbuat lebih banyak, kecuali berdoa. Marilah kita bersaksi dengan setia dan berdoa, dan biarlah Allah yang melakukan mukjizat keselamatan. Yesus makin besar, tetapi Yohanes makin kecil. Yohanes 3 ayat 30 berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Nas hari ini mengisahkan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Pada saat itu Yohanes sudah cukup terkenal karena pewartaan, cara hidupnya dan pembaptisan yang dilakukannya. Sejumlah orang menggabungkan diri dan menjadi pengikutnya. Suatu ketika, Yohanes ditanyai mengenai pembaptisannya dan pembaptisan yang dilakukan oleh para murid Yesus. Yohanes menyadari bahwa dirinya adalah utusan untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Ia memberikan kesaksian yang tepat dan benar tentang Yesus, Sang Mesias itu. Katanya, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes sadar saatnya tiba untuk Yesus melanjutkan pelayanannya, dan kini saatnya Yesus untuk tampil. Yohanes sungguh menunjukkan kerendahan hatinya, sekalipun sesungguhnya ia adalah seorang nabi terbesar dari para pendahulunya. Karena ia adalah nabi terakhir dalam nubuat Perjanjian Lama dan ia adalah nabi pertama dalam sejarah Perjanjian Baru. Dan Yesus pun memberi kesaksian tentang Yohanes, bahwa ia adalah manusia yang terbesar di antara yang pernah dilahirkan perempuan di dunia ini. Pertanyaannya adalah, apa rahasia yang dimiliki Yohanes Pembaptis sehingga sukses dalam menjalankan tujuan utamanya ini, yaitu membuat Yesus semakin besar dan ia semakin kecil? Minimal ada dua hal, yakni: pertama, karena kerendahan hati. Bila kita melihat latar belakang kehidupan Yohanes Pembaptis,
maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya ada begitu banyak hal yang ia miliki yang dapat ia banggakan, seperti 1. Garis keturunan. Yohanes Pembaptis lahir dari sepasang suami istri keturunan Harun. Satu keturunan yang mempunyai posisi terhormat di masyarakat. Karena kita tahu bahwa hanya keturunan Harun saja yang boleh melayani di rumah Tuhan. Dengan demikian, maka ayahnya juga adalah seorang imam, di mana hal ini berarti secara otomatis Yohanes Pembaptis berhak atas jabatan imam yang terhormat itu beserta dengan segala hak istimewa yang imam dapatkan. Sementara Tuhan Yesus, sekalipun dia berasal dari keturunan Daud, namun ia hanyalah seorang yang lahir dari keluarga sederhana, keluarga tukang kayu, bukan pengusaha kayu. Apalagi penguasa kayu, dia berasal dari keluarga miskin, bahkan kelahirannya pun dengan cara yang sangat hina bila dibandingkan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Walaupun Alkitab tidak menceritakan Yohanes Pembaptis lahir di mana, tetapi saya yakin sebagai anak seorang imam, dia pasti lahir di tempat yang sangat layak. 2. Keahliannya berkhotbah. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis tidak berkhotbah di sinagoge, tempat ibadah orang Yahudi. Yohanes Pembaptis juga tidak berkhotbah di tempat-tempat umum lainnya yang dapat membuka kesempatan bagi banyak orang untuk datang mendengar dia. Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun. Tidak ada orang yang mau ke padang gurun, apalagi tinggal di sana. Ini menunjukkan betapa sepi dan sunyinya tempat itu. Gersang dan daerah ini berada di sekitar sungai Yordan. Namun yang menakjubkan adalah justru banyak orang yang mau datang dari Yudea dan Yerusalem untuk mendengar khotbahnya. Tidak seperti para pengkhotbah zaman ini, yang menjadi daya tariknya bukan khotbahnya tetapi tempatnya, yaitu di mal-mal, gedung-gedung bertingkat dan di gereja-gereja besar. Kedua, jiwa pengorbanan. Apa yang dikorbankan oleh Yohanes Pembaptis untuk membesarkan Yesus? Jawabannya adalah dia mengorbankan segala-galanya. Menjadi semakin kecil untuk membuat orang lain semakin besar adalah merupakan satu pengorbanan yang sangat besar. Pelayanan Yohanes Pembaptis adalah segala-galanya yang ia miliki. Melayani Tuhan bukanlah pekerjaan sampingan atau part-time bagi Yohanes Pembaptis, juga bukan untuk mengisi waktu luang. Namun, seluruh karirnya ada dalam pelayanannya. Dia sudah menyerahkan dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani. Maka sangat wajar sebenarnya kalau Yohanes Pembaptis mengejar kebesaran lewat pelayanannya. Minimal ia ingin menjadi imam besar dan terkenal. Atau kalau dalam konteks sekarang, mungkin sangat wajar jika dia ingin menjadi seorang pendeta besar, pengkhotbah besar, atau hamba Tuhan yang memiliki banyak pengikutnya. Namun semua keinginan itu telah dimatikan oleh Yohanes Pembaptis dan sebaliknya justru ia rela menjadi semakin kecil asalkan Tuhan Yesus menjadi semakin besar. Ini adalah sebuah pengorbanan besar. Oleh karena jiwa pengorbanan ini, Yohanes Pembaptis tidak pernah sekalipun dalam pelayanannya mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Bahkan pada satu kesempatan ketika orang-orang bertanya tentang siapakah dia dan mereka menyamakan dia dengan Nabi Elia bahkan Mesias, dia berkata, "Bukan, aku bukan Elia. Aku bukan Mesias." Maka kalau kita lihat pusat pemberitaannya bukanlah dirinya sendiri, tetapi Yesus Kristus. Berbeda dengan para pengkhotbah zaman ini yang acap kali lebih banyak memberitakan tentang dirinya daripada Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis seringkali dalam pemberitaannya berkata, "Sesudah aku, oleh karena itu,
Ketika murid-muridnya datang kepadanya memberitakan bahwa banyak orang yang mengikut Yesus, ia tidak merasa tersingi, tetapi justru pada saat itulah ia merasakan kesuksesan, yaitu sukses membawa banyak orang datang kepada Kristus. Sehingga ia berkata, "Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh." Karena itu, sebagai pengikut Yesus kita harus menyadari bahwa kita harus mempopulerkan nama Yesus daripada diri kita sendiri. Hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat 4 berkata, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang tua jika anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Hal itu terlihat dari perasaan Yohanes kepada anak rohaninya Gaius. Surat 3 Yohanes di bagian awal ini ditujukan untuk menguatkan Gaius, yang telah menghidupi kebenaran dengan cara menunjukkan kasih dan belas kasihan pada para misionaris dan para pemberita Injil. Ia melakukan dengan tulus. Rasul Yohanes memuji tindakan yang dilakukan oleh Gaius. Ia mendorongnya untuk tekun melakukannya serta menjadikannya sebuah motivasi bagi jemaat lain yang membaca surat tersebut. Sikap ramah dan rela untuk membantu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Sebuah sikap yang menyatakan kasih kepada mereka yang membutuhkan, sebagaimana yang telah Yesus teladankan dalam karya keselamatannya kepada kita. Hidup dalam kebenaran bukan berarti kita hanya berdoa, beribadah, dan aktif dalam pelayanan. Tetapi hidup dengan benar dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik dalam dunia pekerjaan kita, sekolah, hubungan dengan sesama dan dalam semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Menghidupi firman Tuhan dan melakukannya dalam seluruh kegiatan yang kita lakukan, akan membuat hidup kita dibimbing Roh Kudus ke jalan-jalan kebenaran. Akan lebih baik lagi jika kita mengerti panggilan Tuhan atas hidup kita. Sebagai anak misalnya, kita wajib menghormati, mendengar dan memasukkan dalam hati setiap didikan orang tua kita. Hidup dalam kebenaran seperti ini akan mendatangkan sukacita besar dalam hati orang tua kita. Dan kebahagiaan orang tua akan mendatangkan berkat dan pelindungan ilahi dalam hidup kita anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Kristus adalah benar. Maka orang yang berbuat kebenaran, lahir daripadanya. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Bukan hanya dalam segi vertikal saja, yaitu dalam perkara mempercayai Kristus, orang percaya disebut benar, tetapi juga dalam mengasihi sesama saudara. Maka jemaat diajak, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada roh Kristus dan ada roh antikristus. Roh Kristus adalah roh kebenaran dan roh antikristus adalah roh yang menyesatkan. Surat 2 Yohanes juga berbicara mengenai sukacita karena separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Melalui nas hari ini, kita harus mengembangkan sebuah kehidupan yang didasarkan kepada kebenaran, yaitu bahwa kita mempercayai dan menaati perintah Tuhan. Ketaatan itu juga terwujud dalam sikap yang tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, dengan menyatakan kehidupan yang penuh keramahan serta kerelaan untuk membantu. Hal ini menjadi sebuah praktik hidup Kristus yang penuh kasih dan kebenaran kepada sesamanya, khususnya dalam pengabaran Injil Kristus. Karena itu, marilah kita membangun kehidupan yang benar di hadapan Tuhan.
Apakah Yohanes 3 ayat 5 mengajarkan bahwa baptisan diperlukan untuk keselamatan? Seperti halnya ayat atau bagian manapun, kita memahami apa yang diajarkannya dengan terlebih dahulu menyaringnya melalui apa yang kita tahu diajarkan Alkitab mengenai subjek yang ada. Dalam hal baptisan dan keselamatan, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan apapun, termasuk baptisan. Jadi, penafsiran apapun yang menyimpulkan bahwa baptisan atau tindakan lainnya diperlukan untuk keselamatan adalah penafsiran yang salah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi halaman web kami di Apakah Keselamatan Hanya Karena Iman atau Karena Iman Ditambah Perbuatan. Yohanes 3 ayat 3-7. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali ada orang yang dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dapat dilahirkan, padahal ia sudah tua?" Dia tidak bisa masuk untuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan, bukan? Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang lahir dari daging adalah daging, dan yang lahir dari roh adalah roh. Jangan heran kalau saya berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ketika pertama kali memikirkan bagian ini, penting untuk dicatat bahwa tidak ada satupun konteks dari bagian ini yang menyebutkan baptisan. Meskipun baptisan disebutkan kemudian dalam bab ini, yang berada dalam situasi yang sama sekali berbeda, di Yudea, bukan di Yerusalem, dan pada waktu yang berbeda dari diskusi dengan Nikodemus. Ini tidak berarti bahwa Nikodemus tidak terbiasa dengan baptisan, baik dari praktik orang Yahudi membaptis orang-orang non-Yahudi yang berpindah agama ke Yudaisme, atau dari pelayanan Yohanes Pembaptis. Namun, hanya dengan membaca ayat-ayat ini dalam konteksnya tidak akan memberikan seseorang alasan untuk berasumsi bahwa Yesus sedang berbicara tentang baptisan, kecuali jika seseorang ingin membaca bagian tersebut dari suatu gagasan atau teologi yang sudah terbentuk sebelumnya, secara otomatis membaca baptisan dalam ayat ini hanya karena disebutkan bahwa air tidak beralasan. Mereka yang menganggap baptisan sebagai keharusan untuk keselamatan menunjuk pada lahir dari air, sebagai bukti caranya, dengan dilahirkan dari air dan roh. Ini adalah gambaran yang sempurna tentang baptisan. Yesus tidak dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan akurat mengenai baptisan. Namun, jika Yesus benar-benar ingin mengatakan bahwa seseorang harus dibaptis untuk diselamatkan, dia jelas bisa saja menyatakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dibaptis dan dilahirkan dari roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan." Lebih jauh lagi, jika Yesus membuat pernyataan seperti itu, dia akan menentang banyak ayat Alkitab lainnya yang menjelaskan bahwa keselamatan adalah melalui iman. Kita juga tidak boleh melupakan fakta bahwa ketika Yesus berbicara kepada Nikodemus, tata cara baptisan Kristen belum berlaku. Ketidakkonsistenan yang penting dalam penafsiran kitab suci terlihat ketika seseorang bertanya kepada mereka yang percaya bahwa baptisan diperlukan untuk keselamatan, "Mengapa pencuri di kayu salib tidak perlu dibaptis untuk diselamatkan?" Jawaban umum terhadap pertanyaan tersebut adalah,
Pencuri di kayu salib masih berada di bawah perjanjian lama dan oleh karena itu tidak tunduk pada baptisan ini. Dia diselamatkan sama seperti orang lain di bawah perjanjian lama. Jadi, pada intinya, orang-orang yang mengatakan bahwa pencuri tidak perlu dibaptis karena ia berada di bawah perjanjian lama, akan menggunakan Yohanes 3 ayat 5 sebagai bukti bahwa baptisan diperlukan untuk keselamatan. Mereka bersikeras bahwa Yesus memberitahu Nikodemus bahwa ia harus dibaptis agar dapat diselamatkan, meskipun ia juga berada di bawah perjanjian lama. Jika pencuri di kayu salib diselamatkan tanpa dibaptis, karena ia berada di bawah perjanjian lama, mengapa Yesus mengatakan kepada Nikodemus, yang juga berada di bawah perjanjian lama, bahwa ia perlu dibaptis? Jika dilahirkan dari air dan roh, tidak mengacu pada baptisan, lalu apa artinya? Secara tradisional, ada dua interpretasi atas frasa ini. Yang pertama adalah bahwa dilahirkan dari air digunakan oleh Yesus untuk merujuk pada kelahiran alami, dengan air mengacu pada cairan ketuban yang mengelilingi bayi di dalam rahim, dan bahwa dilahirkan dari roh menunjukkan kelahiran rohani. Meskipun hal ini tentu saja merupakan penafsiran yang mungkin terhadap istilah lahir dari air, dan tampaknya sesuai dengan konteks pertanyaan Nikodemus tentang bagaimana seseorang dapat dilahirkan ketika ia sudah tua. Hal ini bukanlah penafsiran yang terbaik mengingat konteksnya. Bagian ini, lagi pula, Yesus tidak sedang berbicara tentang perbedaan antara kelahiran alami dan kelahiran rohani. Apa yang dia lakukan adalah menjelaskan kepada Nikodemus kebutuhannya untuk dilahirkan dari atas, atau dilahirkan kembali. Penafsiran umum kedua atas bagian ini dan yang paling sesuai dengan konteks keseluruhan, tidak hanya bagian ini tetapi juga Alkitab secara keseluruhan, adalah penafsiran yang memandang frasa lahir dari air dan roh menggambarkan aspek-aspek yang berbeda. Tentang kelahiran rohani yang sama, atau apa artinya dilahirkan kembali, atau dilahirkan dari atas. Jadi, ketika Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan dari air dan roh, ia tidak mengacu pada air literal, yaitu baptisan atau cairan ketuban di dalam rahim, namun mengacu pada perlunya pembersihan atau pembaruan rohani. Sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru, air seringkali digunakan sebagai kiasan rohani, pembersihan atau kelahiran kembali yang dilakukan oleh Roh Kudus, melalui firman Allah, pada saat keselamatan. Barclay Daily Cindy Bible menggambarkan konsep ini sebagai berikut, ada dua pemikiran di sini. Air adalah simbol pembersihan. Saat Yesus mengambil alih hidup kita, saat kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dosa masa lalu diampuni dan dilupakan. Roh adalah simbol kekuatan. Ketika Yesus mengambil alih hidup kita, masa lalu tidak hanya dilupakan dan diampuni. Jika hanya itu saja, kita mungkin akan mengulangi kekacauan hidup yang sama. Namun ke dalam kehidupan ada kekuatan baru yang memampukan kita untuk menjadi apa yang tidak dapat kita lakukan jika kita sendiri, dan melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan jika kita sendiri. Air dan roh mewakili kuasa penyucian dan penguatan Kristus, yang menghapus masa lalu dan memberikan kemenangan di masa depan. Oleh karena itu, air yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah air fisik secara harafiah, melainkan air hidup yang Yesus janjikan kepada wanita di sumur dalam Yohanes 4 ayat 10,
dan orang-orang di Yerusalem dalam Yohanes 7 ayat 37-39. Pemurnian batin dan pembaharuan yang dihasilkan oleh Roh Kuduslah yang melahirkan kehidupan rohani bagi orang berdosa yang sudah mati. Yesus memperkuat kebenaran ini dalam Yohanes 3 ayat 7, ketika dia menyatakan kembali bahwa seseorang harus dilahirkan kembali dan bahwa kehidupan yang baru ini hanya dapat dihasilkan oleh Roh Kudus. Ada beberapa alasan mengapa penafsiran yang benar mengenai ungkapan lahir dari air dan roh. Pertama-tama, kita harus memperhatikan bahwa Nikodemus mendapati penafsiran harafiahnya tentang dilahirkan kembali tidak dapat dipahami. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang pria dewasa dapat masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali secara fisik. Yesus menyatakan kembali apa yang baru saja dia katakan kepada Nikodemus, kali ini dengan membedakan antara daging dan roh. Menariknya, kata Yunani yang diterjemahkan lagi atau baru dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 7 mempunyai dua kemungkinan arti. Yang pertama adalah lagi, dan yang kedua adalah dari atas, dilahirkan kembali, lahir dari atas, dan lahir dari air dan roh. Adalah tiga cara untuk mengatakan hal yang sama. Kedua, tata bahasa dalam Yohanes 3 ayat 5 nampaknya menunjukkan dilahirkan dari air dan dilahirkan dari roh, dianggap sebagai satu tindakan, bukan dua. Oleh karena itu, yang dimaksud di sini bukanlah dua kelahiran yang berbeda, sebagaimana salah dipikirkan oleh Nikodemus, namun tentang satu kelahiran, yaitu dilahirkan dari atas, atau kelahiran rohani yang diperlukan bagi siapapun untuk melihat kerajaan Allah. Kebutuhan seseorang untuk dilahirkan kembali, atau mengalami kelahiran rohani, begitu penting sehingga Yesus memberitahu Nikodemus tentang perlunya hal ini 3 kali dalam ayat Alkitab ini. Ketiga, air sering digunakan secara simbolis di dalam Alkitab untuk merujuk pada pekerjaan Roh Kudus dalam menguduskan orang percaya, di mana Tuhan menyucikan dan menyucikan hati atau jiwa orang percaya. Di banyak bagian perjanjian lama dan baru, pekerjaan Roh Kudus diumpamakan dengan air. Yesus menegur Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 10 dengan bertanya kepadanya, "Apakah kamu guru Israel, dan tidak memahami hal-hal ini?" Ini menyiratkan bahwa apa yang baru saja Yesus katakan kepadanya adalah sesuatu yang Nikodemus seharusnya ketahui dan pahami dari perjanjian lama. Apa yang harus diketahui dan dipahami oleh Nikodemus sebagai pengajar perjanjian lama? Allah telah berjanji dalam perjanjian lama bahwa akan tiba waktunya di mana Dia akan, "Percikanlah kamu dengan air bersih, maka kamu akan menjadi tahir. Aku akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhalamu. Terlebih lagi, Aku akan memberimu hati yang baru dan menaruh semangat baru di dalam dirimu. Dan Aku akan menghilangkan hati yang keras dari dagingmu dan memberimu hati yang daging. Aku akan menaruh rohku di dalam batinmu dan membuatku hidup menurut ketetapan-ketetapanku. Dan kamu akan berhati-hati menaati peraturan-peraturanku. Yesus menegur Nikodemus karena dia gagal mengingat dan memahami salah satu bagian penting perjanjian lama yang berkaitan dengan perjanjian baru. Nikodemus seharusnya sudah menduga hal ini. Mengapa Yesus menegur Nikodemus karena tidak memahami baptisan, mengingat fakta bahwa baptisan tidak disebutkan dalam perjanjian lama? Meskipun ayat ini tidak mengajarkan bahwa baptisan diperlukan untuk keselamatan, kita harus berhati-hati untuk tidak mengabaikan pentingnya baptisan.
Baptisan adalah tanda atau simbol dari apa yang terjadi ketika seseorang dilahirkan kembali. Pentingnya baptisan tidak boleh diremehkan atau diremehkan. Namun baptisan tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah karya penyucian Roh Kudus. Ketika kita dilahirkan kembali dan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah akan dunia ini begitu besar. Dalam kasih-Nya ada pengampunan, penerimaan, dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Orang yang tidak percaya pasti akan binasa dan dihukum. Begitu besarnya kasih Allah kepada dunia yang berdosa ini, melalui karya putranya yang tunggal Yesus Kristus yang telah melakukan hal-hal di mana tidak dapat dilakukan oleh siapapun selain Allah. Karena kasih-Nya, Ia yang tidak berdosa rela menjadi dosa karena kita. Dari musuh Allah kini kita diangkat menjadi anak yang berhak menjadi ahli waris bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Alkitab mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dan lagi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ia mati disalib untuk dosa-dosa kita supaya kita selamat. Bukan itu saja, kasih Allah juga telah menyebabkan kita orang berdosa menjadi orang benar yang seharusnya mengalami kematian kekal, tetapi sekarang mendapat hidup kekal. Tidak hanya itu, kita yang telah diselamatkan mendapatkan favor, di mana hal itu kita butuhkan selama di dunia ini. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, dilepaskan dan hidup dalam kelimpahan. Oleh karena kasih-Nya yang besar kita juga beroleh janji-Nya, yaitu damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, sebagai jaminan yang memampukan kita untuk menjalani dan melewati proses hidup kita sehari-hari serta menyelesaikan dengan baik seturut kehendak-Nya sampai garis akhir hidup kita. Tidak berhenti hanya di situ saja, Allah juga memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan bumi. Maksudnya, orang percaya diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengelola, memanfaatkan semua ciptaannya dengan baik dan benar. Kita juga diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia dan si jahat, sehingga hidup kita selalu berkemenangan. Oleh sebab itu, mari kita merespons dengan benar karya Allah ini dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan kita mempersembahkan seluruh hidup kita dengan penuh iman dan tanggung jawab untuk membalas kasih-Nya yang besar itu. Mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Mengasihi itu pasti sudah pernah kita lakukan. Persoalannya, apakah kasih itu kita lakukan dalam kebenaran atau tidak? Yohanes mengajak kita untuk mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Yohanes mendorong kita agar mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan saja. Ucapan bibir itu sangat tidak akan berfaedah apabila tidak disertai dengan bukti atau action. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban, bukan hanya lip service. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Rasul Paulus pun berdoa,
supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan? Karena Bapa mengasihi kita juga melalui tindakan nyata, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Maksudnya adalah mengasihi dengan melakukan sebuah perbuatan yang bersumber dari kebenaran Allah. Sebab zaman ini banyak orang mengasihi dengan perbuatan yang tidak benar. Misalkan membenarkan sebuah perkara yang jelas-jelas salah hanya karena orang yang dikasihi itu adalah kerabat atau sahabat terdekat. Pertanyaannya ialah bagaimana caranya mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran dimaksud. Tentu banyak caranya. Namun menurut surat 1 Yohanes ini mengasihi sesama dengan perbuatan dan dalam kebenaran berarti rela berkorban bagi sesama. Sama seperti Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk manusia. Dalam kaitan dengan pengorbanan, ini Yohanes tidak meminta kita untuk harus selalu menyerahkan nyawa bagi sesama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Pengorbanan seperti itu memang kadang-kadang terjadi. Namun inti dari pesan tulisan Yohanes tentang mengasihi atau pengorbanan ini adalah kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri, untuk memperkaya orang lain. Pengorbanan seperti ini sangat penting. Sebab di sekitar kita masih banyak orang yang hidup dalam kekurangan atau kemiskinan, hidup dalam berbagai keterbatasan, hidup dalam penderitaan. Benar bahwa Presiden Jokowi sudah datang ke Nias, malah tidur satu malam di daerah kita. Namun hal itu tidak otomatis mengakhiri semua penderitaan, kekurangan, atau kemiskinan masyarakat kita. Oleh sebab itu, harus ada upaya untuk menolong mereka, menunjukkan kepekaan dan kepedulian kita terhadap sesama, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mengasihi sesama dengan menolong orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita, tentu membutuhkan kerelaan untuk berkorban, yaitu kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri, untuk memperkaya orang lain. Tentu ini cukup berat atau sulit. Menolong orang lain sebagai wujud kepekaan dan kepedulian kita kepada mereka mungkin sudah biasa kita lakukan, apalagi dalam tradisi atau budaya kekeluargaan kita. Setiap saat pun kita menolong sesama, terutama bantuan sosial kalau ada peristiwa duka cita misalnya. Pertolongan yang biasa kita lakukan ini patut dihargai. Namun menurut surat 1 Yohanes ini pertolongan atau kepedulian kita seharusnya jauh melebihi kebiasaan kita selama ini. Teks ini menuntut kita untuk melakukan hal yang lebih hebat lagi, yaitu memberikan yang terbaik yang kita miliki atau yang selama ini berharga bagi kita demi menolong orang lain. Ini bukan masalah besar kecil, atau mahal murah, atau mewah sederhana, tetapi perihal yang terbaik atau yang berharga yang kita miliki selama ini, bentuknya bisa barang, jasa, atau apapun yang berharga yang kita miliki. Dan sekarang kita memberikan itu untuk menolong sesama kita. Kasih seperti inilah yang dimaksud oleh Yohanes. Kasih yang terungkap lewat perkataan atau lidah, dan terwujud dalam bentuk kepedulian atau pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Dengan perbuatan kasih itu,
Menurut Yohanes, maka kita dapat memastikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran Allah, dan kebenaran itulah yang memberi harapan bagi kita bahwa Allah sendiri sangat memahami keberdosaan kita yang karena dosa itu hati kita menuduh, atau mengutuki kita dan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Artinya, pengorbanan yang kita lakukan didasarkan atas pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita, dan pengorbanan itu kemudian sangat menolong diri kita sendiri untuk menjadi tenang menjalani kehidupan, bahkan tenang datang kepada Tuhan Allah kita. Karena itu, buktikanlah kasih kita dengan perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Apa maksudnya Yohanes 3 ayat 16? Kita sering melihat tanda dan spanduk di acara olahraga yang bertuliskan, Yohanes 3 ayat 16. Hal ini salah karena Yohanes 3 ayat 16 sering ditulis sebagai coretan di jalan layang. Beberapa penghibur telah melakukan perubahan dan mengganti John dengan sesuatu yang lain 3 ayat 16. Jadi, apa yang menarik dari Yohanes 3 ayat 16? Mengapa ayat yang satu ini begitu penting? Tidak ada ayat lain dalam Alkitab yang secara ringkas merangkum hubungan Allah dengan umat manusia dan jalan keselamatan. Beberapa orang menganggap Yohanes 3 ayat 16 sebagai ayat tema untuk keseluruhan Alkitab. Yohanes 3 ayat 16 memberitahu kita tentang kasih Allah kepada kita dan besarnya kasih itu, begitu besarnya sehingga Dia mengorbankan putra tunggalnya demi kita. Yohanes 3 ayat 16 mengajarkan kita bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 memberi kita pengharapan mulia akan kehidupan kekal di surga melalui kasih Allah dan kematian Yesus Kristus. Tidak ada cara yang lebih ampuh untuk menyampaikan pesan ini selain membiarkan Yohanes 3 ayat 16 berbicara sendiri. Ini adalah Yohanes 3 ayat 16 dalam 22 terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang berbeda. Kata-katanya mungkin sedikit berbeda, namun pesan mulianya tetap sama. Versi internasional baru, Yohanes 3 ayat 16. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. King James Version, Yohanes 3 ayat 16 menu. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. King James Version baru, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. New American Standard Bible berkata, Yohanes 3 ayat 16 berkata, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. The Living Bible berkata, Yohanes 3 ayat 16 berkata, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terjemahan Hidup Baru Yohanes 3 ayat 16 menuliskan, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Holman Christian Standard Bible Yohanes 3 ayat 16. Sebab beginilah kasih Allah terhadap dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. English Standard Version, Yohanes 3 ayat 16. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Versi Standard Revisi, Yohanes 3 ayat 16 menuliskan, sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Versi Standard Revisi Baru, Yohanes 3 ayat 16 berkata, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Versi Pembaca Internasional Baru Yohanes 3 ayat 16, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapapun yang percaya kepadanya tidak akan mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pesan, Yohanes 3 ayat 16. Beginilah betapa besar kasih Allah terhadap dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, hidup yang utuh dan abadi. New Century Version alias Alkitab Anak Internasional, Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terjemahan Firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16. Beginilah kasih Allah terhadap dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Versi Bahasa Inggris Kontemporer, Yohanes 3 ayat 16 berkata, Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang beriman kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak pernah benar-benar mati. Alkitab Bahasa Inggris Baru dan Alkitab Bahasa Inggris Revisi, Yohanes 3 ayat 16 berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang beriman kepadanya tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab Kabar Baik alias Today's English Version, Yohanes 3 ayat 16 berkata, sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab Yerusalem Baru, Yohanes 3 ayat 16 berkata, ya, Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab yang diperkuat, Yohanes 3 ayat 16 berkata, sebab begitu besar kasih, sangat dihargai Allah akan dunia ini sehingga Ia, bahkan, menyerahkan anaknya yang tunggal, unik, supaya barang siapa percaya, berpegang teguh pada, bergantung pada, dia akan tidak binasa, hancur, terhilang, melainkan memperoleh hidup yang kekal, abadi. New American Bible, John 3 ayat 16.
Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terjemahan bahasa Inggris baru, Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Sebab beginilah cara Allah mengasihi dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Terjemahan harafiah Alkitab Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Versi bahasa Inggris modern, Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar siapapun yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, seorang teolog menggambarkan Yohanes Pembaptis dengan memakai kata-kata berikut, "Ujian sejati dari kehidupan seseorang bukan dilihat dari apa yang dia lakukan pada momen-momen yang luar biasa, tetapi apa yang dia lakukan pada waktu biasa, ketika tidak ada apa-apa yang luar biasa terjadi." Nilai dari seseorang dinyatakan dari sikapnya terhadap hal-hal biasa dalam kehidupan. Ketika dia tidak berada di dalam sorotan kerohanian, kita dilihat bukan dari momen-momen kita menjadi sorotan saat berkhotbah di mimbar. Misalnya, kerohanian dinilai dari kehidupan kita seharian. Apa yang kita lakukan waktu tidak ada yang menyoroti kita. Penjelasan, saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes datang sebelum Yesus. Sebagaimana Yohanes yang setia melakukan pekerjaan yang sudah dipercayakan Bapa kepadanya, sedemikian juga Yesus yang diutus Allah untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jadi Yohanes dan Yesus mereka masing-masing melakukan fungsi mereka masing-masing. Yohanes dikenal sebagai Yohanes Pembaptis yang kerjaannya adalah membaptis. Ternyata, Yesus setia melakukan pekerjaan Bapa. Yohanes 4 ayat 2 menjelaskan bahwa bukan Yesus sendiri yang membaptis tetapi murid-muridnya. Lalu, yang terjadi adalah, Yohanes yang paling awalnya sangat sukses, banyak orang yang datang kepadanya. Tetapi orang-orang itu sekarang berpindah ke Yesus. Jadi, akhirnya, Yesus yang datang kemudian menjadi jauh lebih sukses daripada Yohanes Pembaptis. Pada dasarnya tidak ada pertikaian atau persaingan antara Yohanes dan Yesus. Persaingan terjadi hanya pada kedua kelompok murid. Apakah yang mengerakkan perselisihan ini? Irikah atau persaingan? Jawab Yohanes merupakan suatu gambaran ketegasan jawaban dari Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Seandainya murid-murid bisa menangkap dengan jelas apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini, bahwa seseorang tidak dapat menerima apapun, kecuali diberikan kepadanya dari surga, mungkin mereka tidak akan perlu merasa ini. Namun, pemahaman ini memang sulit kecuali jika kita melakukan poin ini, bahwa kesuksesan orang lain dalam bentuk apapun, apakah perbedaan status, perbedaan tingkat kerohanian maupun jasmani, tidak diperlukan ada rasa ini. Itu sebabnya, waktu murid-murid Yohanes datang kepadanya, dia memberikan sebuah reaksi atau jawaban yang sangat tidak terduga. Pengikutnya hilang, Yohanes malah sangat senang, pelayanannya makin berkurang, tetapi dia senang.
Yohanes memberikan satu gambaran tentang pernikahan dan menggambarkan dirinya sebagai sahabat baik dari sang mempelai pria, pengiring mempelai pria, di mana tugasnya adalah untuk membantu mempersiapkan segala sesuatu dan memastikan pernikahan berjalan lancar. Pengiring mempelai pria zaman dulu, tanggung jawabnya jauh lebih besar. Tugas seorang pengiring mempelai pria adalah mengarahkan semua perhatian kepada sang mempelai. Tidak ada persaingan sama sekali di antara pengiring mempelai pria dan mempelai pria. Kata "sukacita penuh" itu pertama kali diungkapkan oleh Yohanes, bukan Yesus. Apa yang menyebabkan sukacitanya penuh? Mendengarkan suara mempelai pria. Mendengar suaranya saja, sudah memberikan sukacita yang penuh. Setelah Yohanes memberikan ilustrasi ini, di ayat yang sangat terkenal, Yohanes berkata, "Dia harus makin bertambah, aku harus bertambah kecil." Dalam bahasa Yunani, aku adalah ego. Yohanes Pembaptis secara sengaja atau tanpa sengaja sebenarnya sudah memberikan kepada kita sebuah rahasia yang paling penting dalam hidup. Inilah rahasia kebesaran yang seharusnya menjadi moto kehidupan bagi umat Tuhan. Dia harus makin besar, dan aku makin kecil. Refleksi khususnya, di zaman ini yang sangat narsis, kenarsisan ditemukan di dunia dan di gereja. Semua orang mempromosi diri dan juga membesarkan ego masing-masing khususnya, di zaman ini yang sangat narsis. Kenarsisan ditemukan di dunia dan iklim dunia sekarang mendorong semua orang untuk menjadi semakin membesarkan ego masing-masing. Namun, Yohanes memberikan kepada kita suara keilahiannya, dia harus makin besar, dan aku makin kecil. Suara yang kedengaran aneh, tetapi sesungguhnya mengandung makna ilahi. Setiap pelayanan harus dibangun di atas dasar ini. Secara individu, pertumbuhan rohani setiap orang ditentukan oleh hal ini. Apakah kita semakin besar atau Yesus yang semakin besar di dalam hidup kita? Yesus harus lebih menguasai akal budi kita. Seorang hamba Tuhan bernama William Baxter, seorang mistis dan hamba Tuhan yang besar. Menjelang kematiannya, banyak yang datang menghibur dia dan memberitahu dia tentang dampak pelayanannya dalam hidup mereka. Baxter hanya menjawab, "Saya hanyalah sebatang pena di tangan Tuhan. Masak pena ini harus dipuji dan dibesarkan. Dia harus makin besar, aku makin kecil." Kalau saudara tetap bersikeras untuk menjadi besar, membesarkan ego, saya yakin, jiwa saudara yang akan mengecil. Jiwa saudara akan menyusut menjadi semakin kecil. Saudara akan menjadi orang kecil. Sukacita yang penuh. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini.
Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.